Halo sobat trader semua, ya kembali lagi bersama saya Trader Dan Live. Nah, di video kali ini saya mau sedikit sharing tentang outlook Bitcoin di weekly. Nah, jadi untuk outlook ini nih, ini berdasarkan technical analysis saja ya. Soalnya kalau Bitcoin ini nih simple. Kalau sudah terjadi yang seperti ini, chartnya secara price action itu naik terus gini cycle-nya. Nah, itu mudah, tinggal apa, kita tinggal lihat dari data-data sebelumnya aja. Nah, di sini misal kayak di cycle sebelumnya nih, di sini naik, di sini kan ada naik juga nih. Nah, sama kayak di sini kan lagi istilahnya mau menuju ATH barunya. Nah, di sini yang mau saya analisa sekarang adalah di chart sekarang ya tentunya gitu. Nah, ini adalah outlooknya, bentar ya. Yang pertama itu kita langsung aja. Itu kemarin itu saya ada analisa pas dia itu sebelum break dan sebelum masuk ini demand RBR-nya. Nah, di sini ada RBR. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, di sini dulu waktu harga itu belum masuk demand RBR-nya itu saya ada tarik Fibonacci dari low sini ke high sini. Ini kan sudah valid break obstructor. Nah, kenapa saya bilang ini sudah valid break obstructor? Karena apa? Nah, karena ini lihat, ini memang sudah break obstructor pada dasarnya. Ini high-nya. Nah, dia ketemu dia ngebreak daripada resisten sebelumnya atau high sebelumnya. Ini valid untuk break obstructor. Nah, untuk ngelanjutin tren naiknya. Cuman ini kan kemarin lagi koreksi sedikit. Nah, terus di sini dalam zona Fibonacci saya ini nih, itu ada dalam level kunci Fibonacci saya ini ada yang namanya demand RBR. Nah, RBR itu apa? Rally based rally. Jadi kalian sudah tahu basicnya karena ini cuma outlook bukan materi. Nah, di sini ada demand RBR kan yang saya bilang tadi kan. Set panjang dikit. Demand RBR, rally based rally. Nah, di sini ada demand RBR. Saya ada kok fotonya untuk screenshotan chartnya sebelum dia nyentuh RBR terus dia reject buat liquid. Nah, ada kok buktinya gitu. Kalau kalian mau lihat cek aja di Instagram saya, di sorotan itu ada itu. Nah, di sini kan kemarin ada demand RBR terus dia memang bener naik. Terus saya juga kemarin itu tuh ada cuman naruh garis trendline gini doang. Nah, trendline gini doang, set. Dan apabila harga itu memang sudah pada dasarnya ngebreak ini garis trendline ini, berarti dia benar akan melanjutkan naiknya. Nah, ini namanya break retest entry kalau di price action kita itu ngomong kan. Nah, itu namanya sudah break retest entry. Kemarin tuh pada ngeyel semua. Oh, ini nih tidak valid breakout karena ini bla 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 lah gitu. Nah, kalau kita itu ngomongnya kalau sudah memang pada dasarnya ngebreak trendline dan dia ngebreak dari resisten sebelumnya di sini, itu sudah valid buy aja. Nah, terus kemarin tuh ada candle penurunan satu kan, itu buat panik orang semua. Nah, dan di situ tuh itu banyak orang yang sell nah gitu. Sementara kita ya buy gitu karena secara price action ini kan memang pada dasarnya momentum naik dan ini juga membuat di breakoutnya ini membuat pola yang namanya Morningstar sini. Walaupun dia tidak masuk zona, tapi dia ada pola untuk ngebreak daripada trendline di sini dan resisten sebelumnya di sini. Di sini sudah ada zona, sudah ada pola rejection di sini, jadi tetap valid kok. Ini retestnya aja ini yang candle merah ini nih. Nah, terus ini kan sudah dari Fibonacci retracement-nya kan. Nah, sekarang itu di ekstensinya. Untuk narik ekstensi itu gimana? Sama. Saya dari low-nya ke high sini. Dari low ini ke high. Terus terakhir di low liquidity-nya ini. Ini di weekly ya. Kalau di weekly itu liquidity gimana pun itu tetap valid trend kok. Nah, ini sudah masuk zona area liquidity. Apa namanya ini? Ranging-nya. Ini kalau sudah masuk zona ini 0,786 dan zona 1, dia itu pasti banyak orang yang take profit di satu ini nih. Terusnya tuh dia membuat liquid kan
sudah masuk zona 1 ini di 107. Nah, dia itu banyak orang masang TP di sini mungkin kan, karena ini ada zonanya juga gitu. Ada zona Fibonacci di sini. Nah, sama dia itu harga itu masih ngebase di sini-sini aja. Dia sudah masuk zona ini, pasti ngebase. Ngebase dia ranging dulu. Nah, tugas kita apa? Ya nunggu dia breakout. Kalau sudah breakout ke atas, itu sudah kita nyari posisi untuk buy lagi. Jangan mau ngelawan lagi. Kalau mau ngelawan lagi ya silahkan rungkat gitu istilahnya. Kita main aman aja gitu. Break retest, nanti juga dia bakal lanjut naik lagi. Jauh kok naiknya. Mungkin kalau nggak ada hambatan, itu bisa naik sampai sekitar 200k itu tuh bisa kok. Nah, tapi untuk target aman, nah itu kita di ini dulu, di zona ini 2, baru kita gini lagi mungkin. Nah, baru ke target 3. Mungkin untuk Bitcoin ini nih, karena adopsinya itu semakin banyak secara fundamental ya. Nah, secara fundamental dia itu adopsinya semakin banyak, dia itu mungkin bakal lanjut naik lagi sampai ke zona Fibonacci 4 dan 5 ini untuk area targetnya. Mungkin sampai di 350k gitu. Mungkin untuk Bitcoin bakal ke 350 atau di 2,5 gitu. Kalau target pasti saya sih di zona Fibonacci 3 ini, atau di zona Fibonacci 3 gitu, di sekitar 200k-an lah gitu target pastinya. Karena Bitcoin ini nih, kalau kita bisa lihat dari awal koreksi ya, dari awal dia koreksi ini nih naiknya, ini harusnya sampai, coba kita lihat dari data-data sebelumnya aja ya. Nah, ini chartnya sama kok, sama kayak yang tadi saya sebut ini. Dia itu di sini tuh break retest kan, dia sudah ngebreak daripada area koreksinya ini. Nah, terus untuk kenaikannya untuk Bitcoin ini nih, dia itu selalu kalau sudah naik itu pasti selalu lebih dari 1000 atau 500% itu lebih pasti. Nah, tiap cycle. Nah dia tuh segini lah saya contohkan, dari low-nya ke high-nya. High pertama ya ini ya. Nah, di high pertamanya aja dia itu naik sekitar 1500%. Nah, 1500% dari berapa kali? Dari 4.000 lah istilahnya. Dari 4.000 ke 64.000. Nah, kan mantap kan gitu istilahnya. Dari 3.000 ke 64k gitu. Waduh, mantap sih ini. Dari 10 juta ke 800 gitu kan. Ngerinya. Nah, sama kayak yang ini nih. Ini padahal cuman pertarungan antara retail dengan retail. Ini retail punya ini. Apalagi 2021 ini kan retail punya. Apalagi yang sekarang 2025 ini institusi masuk semua gitu kan. Mungkin bakal lebih dari 2000%. Nah, kalau kemarin kan retail, cuman retail itu mentok-mentok 1500 sama 1700%. Nah, kalau sekarang mungkin itu geser pula. Nah, untuk sekarang itu mungkin lebih dari 2000% karena naiknya dari awal koreksi ya. Kita asumsikan sekalian ini masuk area target juga, target 2 tapi. Nah, dari awal koreksi ya, nih. Saya ukur dari awal koreksi 0 sampai ke target 2. Ini baru 200% kenaikan dari awal koreksi ya. Kita ukurnya ini dari awal koreksi. Ingat, kalau untuk mengukur Bitcoin ini dari awal koreksi dia. Awal koreksi setelah terbentuknya break obstructor. Nah, ini baru target pertama loh, baru target pertama. Bukan target pertama sih, kalau target pertama saya itu di 250k atau di Fibonacci level 3 ini. Nah, dia itu baru 300%. Nah, kalau yang 5 ini langsung ke 5 aja. Nah, yang kalau ke 5 itu baru 600%, belum 1000%. Kalau 1000% itu gimana? Di mana? Nah, 1000% kita ukur sendiri lah tuh, sekitar ini di 500k. Mungkinkah Bitcoin ke 1 juta dolar? Mungkin banget. Mungkin banget. Kita lihat presentasi kenaikan sebelumnya dengan data dan fakta yang ada sekarang. Nah,
adopsi kripto makin besar, terus uh, yang dari cycle-cycle sebelumnya juga kurang lebih 1000% itu. Jadi kenapa tidak gitu. Nah, ini kan sudah saya analisa di sini tadi. Sekarang baru langsung tadi ekstensi sudah kan. Nah, sekarang langsung kita ukur dari rangingnya. Ini rangingnya kemungkinan. Biasanya sih kalau ranging gini nih, ini sama kayak kita kembali lagi ke cycle sebelumnya. Cycle sebelumnya kan gitu juga. Di sini kita itu sedang di sini, ibaratkannya di sini, tapi nggak mungkin di sini sih, mungkin di bawah sini. Nah, kita itu lagi ranging di sini karena orang-orang itu pada jual di pada take profit lah gitu istilah, karena ini sudah naik tinggi banget gitu kan. Padahal ini belum tinggi, belum naik 1000% ini. Belum naik 1000% ini menurut saya ini belum terlalu tinggi kalau untuk 100k ini, karena targetnya itu di $1 juta. Banyak orang yang ngomong demikian gitu juga gitu kan. Ya, kalau ini sih saya cuma trader tarik garis ya. Outlooknya ini full technical analysis, bukan sajian dari data. Ini termasuknya sudah data dan fakta angka loh termasuknya ini kan. Tuh, kita bisa lihat sendiri itu cycle ininya nih untuk Bitcoin sebelumnya dari awalnya deh. Nah, misalnya dari 2000 berapa ya? Nih ya. Kita lihat aja lah dari awal terciptanya BTC sampai sekarang di cycle selalu sama. Tuh. Nah, sama kan? Tuh, dia itu ada koreksi sedikit baru naik lagi. Bentuk break obstructor di sini. Sudah bentuk break obstructor, dia naik lagi, lanjut naik terbang tinggi. Nah, kalau kita bisa ukur lagi dari low ini nih ke high-nya lagi, ini nih besar loh termasuknya. Sama. Cycle itu selalu sama kok. Nah, ini juga di sini. Ini apa ini? Konsolidasi sama kayak koreksi tadi kan. Nah, sama kan? Sama kok. Nah, tuh. Sama tuh. Ini koreksinya di sini. Dia koreksinya itu flag ke atas. Nah, sama kan tuh. Dari 1000, dari 0 ke 100 sama. Cycle selalu sama. Tuh. Selalu sama. Nah, selalu sama kan. Itu makanya saya kalau analisa Bitcoin, apalagi Outlook untuk spot, untuk invest, itu tuh bagusnya lihat dari chart-chart sebelumnya aja. Mungkin orang kebanyakan gagal paham atau gagal fokus gitu kan. Karena aku selalu bilang gini, kalau untuk Bitcoin itu tuh mudah analisanya. Lihat aja dari chart-chart sebelumnya. Mungkin chart sebelumnya mereka itu lihatnya di time frame kecil, bukan di time frame weekly. Aku nggak ingatkan ini juga sih, apa namanya nih, lihat biasnya atau lihat dari cycle sebelumnya gitu kan. Cycle sebelumnya deh, aku nggak ngomong gitu. Mungkin orang banyak gagal paham juga gitu kan kalau aku nggak ngomong gitu, karena Bitcoin ini tinggal copy chart aja, jangan copy trade, copy chart ya, bukan copy trade ya, tapi copy chart dari cycle sebelumnya. Ini ada koreksi sedikit. Nah, di sini sama, ada koreksi juga kan? Tuh. Sini sama ada koreksi sedikit, dia ngebreak. Nah, terbang. Ini lagi ranging. Lagi konsolidasi, ini lagi ranging. Sebenarnya ranging ini nih bagus, menurut saya bagus. Untuk apa? Bagus untuk orang-orang yang mau nambah muatan di sini. Karena ini nih istilahnya stasiun kedua kita untuk kita ngelanjutin perjalanan. Nah, kalau ini kan stasiun pertama, dia sudah buat break obstructor, dia ini koreksi. Ini stasiun pertama. Nah, dia sudah jalan lagi kan ke atas. Nah, ini stasiun keduanya di sini. Stasiun keduanya sudah terbentuk. Nah, sekarang giliran apa? Giliran kita ini aja, nunggu daripada area konsolidasinya ini atau rangingnya ini breakout. Karena ini kan masih konsolidasi seperti ini, siapa yang mau entry juga gitu istilahnya. Tapi kalau untuk spot itu aman kok. Nah, kita tinggal nunggu gini aja, tinggal dia nunggu break lagi ke atas. Nah, jadi nggak akan mungkin kalau Bitcoin itu tuh gini ya,
Banyak orang ngomong oh Bitcoin dam ke nol gak apa silit lah. nggak ada gitu, nggak ada. Junam paling-paling ya minus 1% atau berapa persen gitu, karena lihat ini aja, dia sudah ke ATH kemarin, dia buat liquid cuman berapa persen doang. Nah dia sudah ke ATH kemarin kan di 108, nggak sampai 110. Nah terus dia tuh minus 17% cuman ya, atau sekitar berapa ini, 17%. Iya bener lah, dari 108 ke 89 kalau kita hitung dari 0 ke 100k nya gitu. Tapi ini Bitcoin beneran ke 100k kan. Nah gitu. Saya juga ada ininya sih untuk apa namanya ini, screenshotan Bitcoin lama gitu. Jadi sebelum dia harganya di sini, itu saya sudah predik duluan. Bukan saya bilang saya jago atau saya apa gitu, tapi menurut saya ini bakal ke RBR dulu. Nah, pas harganya itu sekitaran di sinilah untuk weekly. Nah, sekitaran di sini. Dia itu belum benar-benar belum nyentuh daripada RBR-nya di sini. Di RBR di sini belum disentuh sama sekali gitu. Tapi saya sudah nandain areanya di sini, dan saya juga ada posisi buy di sini untuk spot ya. Untuk spot. Nah, kalau Bitcoin saya itu selalu main spot, nggak pernah main futures, nggak pernah main apa gitu. Kalau di MT5 sih wajar gitu. Untuk sekalian backtest analisa juga atau live chart juga gitu kan. Kalau ada terabar saya tetap di Bitcoin ada kok gitu. Tapi di sini nih ada entry juga saya gitu. Nah itu sih. Nah ini tinggal nunggu dia breakout aja. Nunggu breakoutnya itu gimana, sama ini kan dia itu membuat penurunan gini tuh, dia itu kan nurun gini nih. Untuk Bitcoin ya nurun masih. Ini nggak ngebreak ini loh, nggak ngebreak daripada resisten sebelumnya di sini. Saya zoom deh. Nah di sini kan dia nggak ngebreak daripada resisten di sini. Resisten di sini ini dia nggak ngebreak, cuman buat liquidity doang. Itu tetap valid kok, tetap valid naik kok, karena dia itu nih lihat, dia ekor yang di sini nih, dia sudah ke break. Ini high yang terbaru, ATH terbarunya. Nah ini kan ekor sebelumnya di sini, ekor sebelumnya di sini dia sudah ke break, dan satu lagi ada, nah di sini, ini yang tertinggi. Nah jadi dia itu masih tetap valid untuk naik kok, masih tetap valid untuk ada kenaikan. Nah modal ekor doang ini tetap valid kok, karena ini time frame besar, weekly, volumenya juga gede gitu. Jadi masih tetap kemungkinan besar untuk naik. Tapi syaratnya itu tuh dia harus break daripada ya ini. Apalagi nih, salah pencet cuy, sorry. Nah dia itu harus ngebreak daripada ininya, break tembus daripada ini. Ini kayak orang stroke guys, sorry. Nah ini dia harus ngebreak daripada trendline yang di sini, trendline di sini dan resisten di sini. Nah tapi ini ada area penahannya. Bagusnya di Bitcoin ini sekarang dia ada area penahannya. Area penahannya tuh di mana? Di sini. Tuh. Di sini banyak area penahannya. Dia ini close candle-nya di sini. Dia itu jadi area penahannya di sini. Lihat, dia harga itu tidak berani nembus daripada close candle di sini. Kalau sudah ketemu OC ini atau open close candle di sini, dia itu pasti sudah naik lagi langsung tuh. Sama kayak gini nih tuh. Dia itu nahan harganya di sini. Dan juga kalau dilihat secara price action, dia itu memang harganya masih menahan. Dan week ini pun dia itu nahan harga juga sebenarnya di sini. Nah, dia nggak berani tembus lebih dari week ini. Nah ini juga sama, dia itu nggak sejajar malah dengan yang ini. Tuh, dia nggak berani lebih dari ini. Berarti masih ada potensi untuk naik. Ini secara price action ya, secara tarik garis gitu. Nah, ini juga masih ada kemungkinan untuk naik. Ini kita pede aja lah untuk buy swing, tapi spot. Nah, kalau saya selalu nambah muatan di spot kok, gitu istilahnya. Sisa tabungan atau gimana gitu. Kadang saya sisihkan untuk di Bitcoin ini, terutama spot Bitcoin. Nah,
Simple kan untuk analisa ini Bitcoin. Sebenarnya sama kok saya kira yang itu saya bilang tadi tuh. Kita tuh masih di sini, coy. Kalau bisa dibilang tuh kita masih di sini tuh, lihat. Lihat deh, coba lah aku kasih tahu ya. Nah, retracement deh biar tahu. Ini tadi dari low kan ke high-nya. Baru ke low lagi. Nah. Ini ambil ujung body aja lah ya. Gimana sih? Ini gini aja lah. Ininya ujung body. Dia di zona Fibonacci 1 di sini. Deket dengan 1 lah gitu istilahnya. Dekat dengan 1 lah. Dia kan sudah break retest juga istilahnya. Dia sudah break retest. Kalau untuk trendline saya biasanya pakai ujung body ke ujung body doang, nggak pakai ke ekor. Kalau saya sih gitu biasanya, karena saya biasa pakai chart ini, chart garis, candle atau bar, gitu biasanya. Makanya trendline saya gitu. Nah, sama kok. Ini juga break retest sama kok. Mana nih? Nah, kita asumsikan, kita tandai dari low ke high-nya. Nah, ekstensi low, high, baru ke low bawahnya. Ini tetap valid, week low valid kok ini tetap. Tapi cara kalau dekat sini ya, kalau week low aslinya ya di sini. Nah, week low di sini ya. Tuh, ini masuk zona Fibonacci 1 kan yang saya bilang tadi. Dan juga dia itu sini, benar kan? Kalau misalnya sudah ada di area target, dia itu pasti harganya bakal turun untuk orang-orang banyak ngelakuin yang namanya take profit. Dan di sini pun akhir batas dari tren di sini ini adalah Fibonacci zona 5. Fibonacci zona 5 ini nih, level kunci Fibonacci 5 ini dia batasan akhir dari tren kenaikan Bitcoin ini sini. Tapi dia masih bisa lanjut lagi kan, naik kan tuh. Sama kayak di sini. Misal kalau saya tandain lagi ini untuk Fibonacci ekstensinya, mungkin secara singkat sih Bitcoin bakal dia angka 1 di sini, dia orang-orang pada take profit semua. Terus 2 itu masih aman di sini 166, mungkin bakal kejar juga. Dan di 220, di 282 dan terakhir di 341. Tapi target saya sih acuan aman untuk TP. Kalau untuk Fibonacci, mungkin Fibonacci 5 inilah di 340. Di 340k Bitcoin up to 340k. Ini saya catat di sini ya. Bitcoin up to 340k. Nah, dolar. Nah, up to ini 340k. Nah, ini bukan cuma membual ya. Ini lihat aja, tadi kan saya ada pengukuran ya untuk Bitcoin nih. Dari low ke high. 340k itu baru 2000%. Nah, ini target kenaikan saya sebenarnya 2000% doang kok. Nah, tuh lihat sendiri lah. Atau di target 3 mungkin paling aman di 1000% kenaikan sekitar di range harga 220k. 220k mungkin target paling aman untuk target take profit. Nah, untuk target final kalau misalnya tercapai, karena ini institusi yang besar masuk dan yang lain-lain gitu, retail juga pada masuk semua, baru trader baru pun di sini masuk Bitcoin semua gitu istilahnya. Dan ini juga masuk 340k. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja outlook yang mau saya sampaikan. Intinya Bitcoin itu tuh masih kemungkinan atau dominan untuk naik. Nah, cuman dia lagi konsolidasi atau ranging aja. Nah, gitu. Jadi intinya itu kalian sabar aja nunggu momentum breakout-nya.
Atau kalian untuk mau nambah tabungan mungkin untuk Bitcoin di spot, silahkan. Oke, saya admin Denny pamit undur diri. Mungkin kalau ada kalimat yang salah atau mungkin kalian tidak mengerti, boleh di ini aja tuliskan di kolom komentar atau DM saya pribadi di Instagram ya, wajib Instagram. Kalau TikTok saya jarang on. Kalau di Instagram saya itu @mrmdnfu, Muhammad Ramdhani, nama saya sendiri gitu. Nah, oke. Mungkin cukup sampai sini aja. Saya admin Denny, pamit undur diri. Sayonara. See you in the next video. Sayonara lagi.